Presiden Prabowo Subianto didesak untuk mencopot jabatan Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Desakan ini buntut pernyataan Gus Miftah yang dinilai menghina penjual minuman Sun Haji saat acara pengajian di Magelang, Jawa Tengah. Terkait desakan dari masyarakat ini, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Sudesono Tandra buka suara. Ia meyakini kepala negara akan bijak menyikapi kontroversi yang melibatkan Gus Miftah. Tandra meyakini Presiden Prabowo mendengar suara rakyat. Nantinya jika dirasa perlu untuk diganti, maka kepala negara disebut akan mengganti. Meski demikian dikatakannya urusan mencopot Miftah menjadi kewenangan Presiden. Lebih lanjut, ia menilai siapapun tidak boleh melecehkan orang lain. Dikutip dari Kompas.com, Tandra juga menilai hal itu melanggar norma-norma kepantasan. Dirinya meminta agar kejadian ini tak dikaitkan secara politis. Sementara saat ini, Gus Miftah telah meminta maaf secara langsung kepada Sun Haji pada Rabu 4 Desember 2024. Meski sudah meminta maaf setelah viral diduga menghina pedagang es teh di Magelang, desakan untuk pecat Gus Miftah semakin menguat. Terbaru dalam petisi di laman change.org, petisi copot Gus Miftah dari jabatan utusan khusus Presiden sudah ditandatangani 10.000 orang lebih. Seperti diketahui, selain pendakwa, Miftah juga menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Pada Rabu 4 Desember 2024, muncul petisi agar Miftah dicopot dari jabatannya itu. Dilansir change.org Kamis 5 Desember pagi, petisi itu telah ditandatangani 10.000 lebih akun dengan target 15.000 orang. Adapun terkait desakan ini, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Sudeson Tandra buka suara. Ia meyakini Prabowo akan bijak menyikapi kontroversi yang melibatkan Gus Miftah. Dalam pernyataannya pada Rabu 4 Desember, jika jabatan utusan khusus yang saat ini diduduki Miftah dirasa perlu untuk diganti, maka Prabowo akan menggantinya. Presiden Prabowo Subianto didesak mencopot Gus Miftah dari jabatan utusan khusus Presiden. Desakan itu terjadi seusai Gus Miftah menghina penjual es teh yakni Sun Haji. Terkait hal tersebut, pihak istana dan DPR buka suara. Dikutip dari tribunnews.com, juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Ujang Komarudin buka suara yang menegaskan pencopotan Gus Miftah merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden. Selain itu, ia mengatakan jika Gus Miftah memutuskan mundur dari staf sus, maka hal itu merupakan keputusan pribadi. Sementara Wakil Ketua Komisi 1 DPR sekaligus keponakan Prabowo, Budi Satrio Jiwandono buka suara. Ia mengaku pihak DPR akan mengevaluasi posisi Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden. Nantinya keputusan evaluasi tersebut akan diserahkan kepada Prabowo. Saya di sana belum dapat, gitu. Saya di sana belum dapat rezeki, malah ada suara kayak gitu di telinga saya terima apa adanya. Sun Haji, penjual es teh yang dihina Gus Miftah, memberikan pengakuan yang menceritakan momen saat dirinya berjualan lalu dihina oleh Gus Miftah hingga video tersebut viral di media sosial. Menurut pengakuannya, ia belum mendapat rezeki kala dihina Gus Miftah. Dikutip dari Tribun Jatim, video pengakuan Sun Haji diunggah akun TikTok @fitgramindo3 yang juga kemudian viral di media sosial. Terlihat Sun Haji menceritakan kembali momen dirinya dihina Gus Miftah sembari mata yang berkaca-kaca. Ia pun mengaku kecewa dengan perkataan Gus Miftah. Pasalnya, pria yang akrab disapa Pak Sun ini mengaku sedang mencari rezeki untuk anak dan istri. Bahkan ia mengaku saat itu belum mendapat rezeki lantaran hanya beberapa cup es teh saja yang terjual. Sehingga Sun Haji mengaku kecewa lantaran mendengar suara yang dinilai hinaan dari Gus Miftah. Pak Sun pun mengaku memaafkan Gus Miftah dan berpesan agar tidak mengulangi perbuatannya. Di unggahan itu dinarasikan tangan Pak Sun sempat patah tulang saat bekerja menjadi tukang kayu. Sejak saat itu Pak Sun memilih berjualan es teh dan tinggal di rumah mertua lantaran ia memiliki 2 orang anak yang masih bersekolah. Menurut saya itu mencari rezeki buat anak istri, malah
ada suara kayak gitu ya, buat saya nggak apa-apa, tapi ya lain kali jangan gitu. Presiden Prabowo Subianto gerak cepat mengirim bantuan ke Sun Haji, penjual es teh yang dihina Gus Miftah. Adapun bantuan itu berupa modal usaha diberikan langsung kepada Sun Haji. Momen pemberian bantuan usaha itu diunggah di Instagram Story Gerindra pada Rabu 4 Desember. Dinarasikan Prabowo mengirim utusan yakni admin Partai Gerindra untuk memberikan bantuan tersebut. Lantas admin Partai Gerindra menelepon utusannya untuk datang ke rumah Sun Haji. Dalam video itu terlihat pria berkemeja putih memberikan sekepok uang tunai yang tak diketahui jumlahnya. Yang menegaskan Presiden Prabowo tidak sepakat dengan kata-kata yang dilontarkan Gus Miftah. Dengan mata berkaca-kaca, Sun Haji mengucapkan terima kasih kepada Prabowo yang telah memberikan bantuan kepadanya. Sun Haji pun mendoakan agar Prabowo diberi keberkahan. Kalau juga admin Gerindra itu Prabowo langsung mau ketemu dan Pak Prabowo buatan sepakat enten kata-kata keuangan ini. Nah ini kalau dititipi kali admin Pak Prabowo, titipan ini Pak Prabowo sambil modal jenengan kali ini Macet sangat Pak Prabowo sampun mari modal kalian kaulo piyambak, mugi-mugi yatra kalau wakil berkahan pun kaulo lan kula lan mugi-mugi panjenengan Bapak Prabowo sampun dikatakan. amin. mewakili tingkat matur putet amanah sampun dugi panjenengan kula. Gus Miftah Maulana menjadi sorotan selesai menghina penjual es teh saat pengajian di Magelang. Presiden Prabowo Subianto pun langsung menegur Gus Miftah yang menjabat sebagai utusan khusus Presiden. Lantas tercatat 7 kontroversi yang telah dilakukan Gus Miftah. Yang pertama, dakwah di diskotik. Berbagai pihak mengkritik keputusan Gus Miftah yang melakukan dakwah di klub malam. Adapun Gus Miftah beralasan dakwah di diskotik lantaran dakwah agama harus menjangkau semua kalangan, termasuk orang-orang yang sedang bersenang-senang di klub malam. Yang kedua, ada hinaan ke sesama pendakwah. Gus Miftah diduga melakukan penghinaan terhadap Ustadz Khalid Basalama. Peristiwa itu terjadi saat Gus Miftah menggelar pagelaran wayang di rumahnya Yogyakarta pada tahun 2022 silam. Kontroversi itu berujung permintaan maaf dari Gus Miftah. Yang ketiga, ada protes larangan speaker masjid. Publik pun dibuat marah saat Gus Miftah membandingkan larangan penggunaan speaker masjid dengan acara dangdutan. Gus Miftah mengkritisi soal larangan penggunaan speaker masjid untuk tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Yang keempat, ada dakwah di gereja. Gus Miftah juga pernah dikritik lantaran dakwah di gereja pada tahun 2021 silam. Kala itu Gus Miftah berdakwah di GBI Amanat Agung Jakarta Utara. Alih-alih meminta maaf, Gus Miftah berdalih bahwa aksinya adalah orasi. Yang kelima yakni menoyor kepala istri. Tindakan Gus Miftah menoyor kepala istri pada tahun 2024 ini juga membuat publik geram. Namun Gus Miftah berdalih menoyor kepala istri hanyalah sebuah candaan. Yang keenam, ada kontroversi terkait ceramah menyinggung PKS. Gus Miftah juga menciptakan polemik yang dinilai menyinggung PKS melalui ceramahnya. Hal itu terjadi di Lampung tahun 2024. Gus Miftah menyebut PKS sebagai partai yang identik dengan kaum Wahabi. Ia mengungkapkan ketidakpercayaan terhadap kerjasama antara NU dengan PKS. Yang ketujuh ataupun terakhir dan yang terbaru yakni menghina penjual es teh. Terkait kasus Gus Miftah menghina penjual es teh saat dakwah di Magelang, Gus Miftah pun menyebut pernyataan itu hanya sebuah candaan spontan. Ya. Bu, saya Bu. Tangis Sun Haji pecah saat didatangi Gus Miftah. Ia tak menyangka rumahnya didatangi pendakwah tersebut untuk meminta maaf secara langsung kepadanya.
Beginilah detik-detik Pak Sun Haji menangis di pelukan seorang perempuan. Diketahui Gus Miftah mendatangi rumah Pak Sun pada Rabu 4 Desember 2024. Setibanya di lokasi, Gus Miftah yang turun dari mobil langsung disambut pelukan oleh Sun Haji. Penjual minuman tersebut menangis di pundak Gus Miftah. Sementara pria yang saat ini menjabat sebagai staf khusus presiden itu juga tampak berkaca-kaca. Pendakwa tersebut kemudian meminta maaf kepada Pak Sun lantaran pernyataannya membuat heboh publik. Permintaan maaf tersebut diterima oleh Pak Sun. Gus Miftah kemudian berjanji akan menggelar pengajian di sekitar rumah Pak Sun. Pengajian tersebut nanti akan dilakukan dalam waktu dekat. Ucapan pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah yang dianggap menghina penjual es teh saat pengajian menuai kritik dari banyak pihak. Salah satunya Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kiai Haji Khalil Nafis. Lewat unggahan di media sosial X pada Selasa 3 Desember, Khalil meminta publik agar tidak meniru Gus Miftah. Menurutnya, berjualan es teh termasuk mencari rezeki dengan cara yang halal sehingga tidak patut dihina. Khalil pun menyebut ucapan Gus Miftah sebagai salah satu tanda orang yang tidak belajar etika. Sebab kalimat yang tak pantas itu dilontarkan di depan umum saat pengajian. Khalil memahami niat Gus Miftah sebenarnya ingin mencairkan suasana. Namun ucapan pendakwah tersebut dinilai mengarah ke penghinaan. Belajar dari kejadian ini, ia mengajak masyarakat untuk saling menghargai orang lain. Sementara itu, Gus Miftah sudah meminta maaf atas ucapannya yang menuai kontroversi. Ia bahkan sudah mendatangi penjual es teh bernama Sun Haji di Magelang untuk meminta maaf secara langsung. Pak Sun, Masya Allah, Insya Allah ya, di Ramadan tanggal 3 Maret kita berangkat ya Pak Sun. Sun Haji, penjual es teh asal Magelang, Jawa Tengah yang dihina Gus Miftah kini banjir rezeki. Selain mendapat bantuan dari Partai Gerindra, ia juga bakal diberangkatkan umroh ke Tanah Suci. Hal ini terungkap dari unggahan Ustadz Muhammad Fahru Razi Ansar di Instagram pribadinya pada Rabu 4 Desember 2024. Ia berbincang langsung dengan Sun Haji lewat panggilan video dan menjanjikan penjual es teh tersebut berangkat umroh. Ustadz Fahru Razi menyebut Sun Haji akan berangkat ke Tanah Suci pada awal Ramadan, yakni 3 Maret 2025. Ia bahkan sudah menyiapkan travel serta hotel untuk penjual es teh tersebut. Sebelumnya, Partai Gerindra juga berjanji akan memberikan bantuan modal usaha kepada Sun Haji. Partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto itu menyebut apa yang diucapkan Gus Miftah tidak sesuai dengan ajaran Prabowo. Presiden pernah mengatakan bahwa dirinya sangat menghormati para pedagang kaki lima yang bekerja keras mencari nafkah halal untuk keluarga. Kan mau diumrohkan? Iya, makanya. Ya Allah Pak Sun, izin saya screenshot ya. Pak Sun, Masya Allah, Insya Allah ya, di Ramadan tanggal 3 Maret kita berangkat ya Pak Sun. Tanggal 3 Maret kita berangkat ya. Saya izin nanti minta KTP, foto KTP, foto kartu keluarga, nanti tak bikinin paspor, nanti tak temeni, insya Allah nanti ada tim saya temeni, ya, atau kalau perlu saya temeni langsung bikin paspornya, insya Allah di Magelang, nanti setelah itu insya Allah berangkat umroh tanggal 3 Maret ya Pak Sun. Ketua fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mengomentari gaya ceramah Gus Miftah yang dinilai kurang pantas. Komentar ini muncul di tengah kontroversi Gus Miftah yang diduga menghina penjual es teh saat pengajian. Ditemui di Kompleks Parlemen pada Rabu 4 Desember, Jazilul menduga Gus Miftah lepas kontrol saat memberikan ceramah. Menurut informasi yang ia dengar, Gus Miftah memang dikenal sebagai pendakwah urakan. Jazilul menyebut ucapan Miftah yang menghina penjual es teh saat pengajian di Magelang terlontar karena kebablasan. Dilansir Kompas.com, Gus Miftah bukan hanya seorang pendakwah, namun juga menjabat sebagai utusan khusus Presiden, bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Menurut Jazilul, sikap Miftah bertentangan dengan karakter Presiden Prabowo yang peduli terhadap rakyat kecil.
Namun ia meyakini kejadian yang baru saja viral menjadi pelajaran penting bagi Gus Miftah. Sementara itu, Gus Miftah sudah meminta maaf secara langsung kepada penjual es teh bernama Sun Haji. Ia berjanji akan menggelar pengajian di dekat rumah Sun Haji di Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang. Presiden RI Prabowo Subianto turun tangan menanggapi viralnya video pendakwah Gus Miftah yang diduga menghina pedagang es teh di Magelang. Diketahui Gus Miftah juga merupakan pejabat negara, yakni utusan khusus Presiden. Melalui Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya, Prabowo meminta Gus Miftah untuk langsung meminta maaf kepada Sun Haji, pedagang es terkait. Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan video pada Rabu 4 Desember 2024. Hasan kemudian menyampaikan bahwa Miftah sudah meminta maaf langsung kepada Sun Haji. Permintaan maaf itu Miftah sampaikan langsung di kediaman Sun Haji di Desa Banyusari, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sun Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian jadi lebih baik. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sun Haji. Presiden Prabowo Subianto telah mengetahui kontroversi yang dibuat oleh Gus Miftah terkait pernyataannya yang dinilai menghina penjual minuman. Pihak istana pun menyayangkan insiden ini. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pada Rabu 4 Desember 2024. Saat ini desakan kepada Presiden Prabowo untuk mencopot jabatan Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan tengah bergulir. Meski demikian, Kepala Negara telah memberikan teguran langsung kepada Miftah. Teguran disampaikan melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Langkah ini mendesak agar Miftah segera meminta maaf kepada Sun Haji. Setelah teguran tersebut, Gus Miftah telah meminta maaf secara langsung kepada Sun Haji pada Rabu 4 Desember. Menjadi lebih baik. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sun Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Jadi kami juga sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden juga sudah mendapatkan informasi, utusan khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Sun Haji secara langsung ke Desa Banyusari, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Dan kami juga melihat dalam berbagai video Bapak Sun Haji sudah memberikan maaf beliau. Dan kami berharap silaturahmi bisa kembali terjalin dengan baik. Keadaan bisa kembali menjadi baik dan hubungan kekeluargaan bisa tumbuh di antara mereka berdua. Bahkan Bapak Sun Haji menyatakan ingin melihat Bapak Gus Miftah untuk mengadakan pengajian juga di desa beliau di daerah Banyusari. Presiden Prabowo Subianto didesak untuk mencopot jabatan Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Desakan ini buntut pernyataan Gus Miftah yang dinilai menghina penjual minuman Sun Haji saat acara pengajian di Magelang, Jawa Tengah. Terkait desakan dari masyarakat ini, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Sudesono Tandra buka suara. Ia meyakini kepala negara akan bijak menyikapi kontroversi yang melibatkan Gus Miftah. Tandra meyakini Presiden Prabowo mendengar suara rakyat. Nantinya jika dirasa perlu untuk diganti, maka kepala negara disebut akan mengganti. Meski demikian dikatakannya urusan mencopot Miftah menjadi kewenangan Presiden. Lebih lanjut, ia menilai siapapun tidak boleh melecehkan orang lain. Dikutip dari Kompas.com, Tandra juga menilai hal itu melanggar norma-norma kepantasan. Dirinya meminta agar kejadian ini tak dikaitkan secara politis. Sementara saat ini, Gus Miftah telah meminta maaf secara langsung kepada Sun Haji pada Rabu 4 Desember 2024.
Meski sudah meminta maaf setelah viral diduga menghina pedagang es teh di Magelang, desakan untuk pecat Gus Miftah semakin menguat. Terbaru dalam petisi di laman change.org, petisi copot Gus Miftah dari jabatan utusan khusus presiden sudah ditandatangani 10.000 orang lebih. Seperti diketahui, selain pendakwa, Miftah juga menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Pada Rabu 4 Desember 2024, muncul petisi agar Miftah dicopot dari jabatannya itu. Dilansir change.org Kamis 5 Desember pagi, petisi itu telah ditandatangani 10.000 lebih akun dengan target 15.000 orang. Adapun terkait desakan ini, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Sudeson Tandra buka suara. Ia meyakini Prabowo akan bijak menyikapi kontroversi yang melibatkan Gus Miftah. Dalam pernyataannya pada Rabu 4 Desember, jika jabatan utusan khusus yang saat ini diduduki Miftah dirasa perlu untuk diganti, maka Prabowo akan menggantinya. Presiden Prabowo Subianto didesak mencopot Gus Miftah dari jabatan utusan khusus presiden. Desakan itu terjadi seusai Gus Miftah menghina penjual es teh yakni Sun Haji. Terkait hal tersebut, pihak istana dan DPR buka suara. Dikutip dari tribunnews.com, juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Ujang Komarudin buka suara yang menegaskan pencopotan Gus Miftah merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden. Selain itu, ia mengatakan jika Gus Miftah memutuskan mundur dari staf sus, maka hal itu merupakan keputusan pribadi. Sementara Wakil Ketua Komisi 1 DPR sekaligus keponakan Prabowo, Budi Satrio Jiwandono buka suara. Ia mengaku pihak DPR akan mengevaluasi posisi Gus Miftah sebagai utusan khusus presiden. Nantinya keputusan evaluasi tersebut akan diserahkan kepada Prabowo. Saya di sana belum sakit dapat, gitu. saya di sana belum dapat rezeki, mah ada suara kayak gitu di telinga saya terima apa adanya. Sun Haji, penjual es teh yang dihina Gus Miftah, memberikan pengakuan yang menceritakan momen saat dirinya berjualan lalu dihina oleh Gus Miftah hingga video tersebut viral di media sosial. Menurut pengakuannya, ia belum mendapat rezeki kala dihina Gus Miftah. Dikutip dari Tribun Jatim, video pengakuan Sun Haji diunggah akun TikTok @fitgramindo3 yang juga kemudian viral di media sosial. Terlihat Sun Haji menceritakan kembali momen dirinya dihina Gus Miftah sembari mata yang berkaca-kaca. Ia pun mengaku kecewa dengan perkataan Gus Miftah. Pasalnya, pria yang akrab disapa Pak Sun ini mengaku sedang mencari rezeki untuk anak dan istri. Bahkan ia mengaku saat itu belum mendapat rezeki lantaran hanya beberapa cup es teh saja yang terjual. Sehingga Sun Haji mengaku kecewa lantaran mendengar suara yang dinilai hinaan dari Gus Miftah. Pak Sun pun mengaku memaafkan Gus Miftah dan berpesan agar tidak mengulangi perbuatannya. Di unggahan itu dinarasikan tangan Pak Sun sempat patah tulang saat bekerja menjadi tukang kayu. Sejak saat itu Pak Sun memilih berjualan es teh dan tinggal di rumah mertua lantaran ia memiliki 2 orang anak yang masih bersekolah. Menurut saya itu mencari rezeki buat anak istri, malah ada suara kayak gitu ya, buat saya nggak apa-apa, tapi ya lain kali jangan gitu. Presiden Prabowo Subianto gerak cepat mengirim bantuan ke Sun Haji, penjual es teh yang dihina Gus Miftah. Adapun bantuan itu berupa modal usaha diberikan langsung kepada Sun Haji. Momen pemberian bantuan usaha itu diunggah di Instagram Story Gerindra pada Rabu 4 Desember. Dinarasikan Prabowo mengirim utusan yakni admin Partai Gerindra untuk memberikan bantuan tersebut. Lantas admin Partai Gerindra menelepon utusannya untuk datang ke rumah Sun Haji. Dalam video itu terlihat pria berkemeja putih memberikan sekepok uang tunai yang tak diketahui jumlahnya. Yang menegaskan Presiden Prabowo tidak sepakat dengan kata-kata yang dilontarkan Gus Miftah. Dengan mata berkaca-kaca, Sun Haji mengucapkan terima kasih kepada Prabowo yang telah memberikan bantuan kepadanya. Sun Haji pun mendoakan agar Prabowo diberi keberkahan. Kalau juga oleh admin Gerindra datang
Prabowo langsung mau ketemu dan Pak Prabowo buatan sepakat enten kata-kata kongkong ini. Nah, ini kalau dititipi kali hati Pak Prabowo, kalau dititipane Pak Prabowo sambil modal jenengan kali ini Matur sangat Pak Prabowo sampun mari modal kalian kawula piyambak mugi-mugi yatra kalawau saged bertahan dhateng kawula lan kula lan mugi-mugi panjenengan Bapak Prabowo sampun dikatakan amin. Majelis tinggi matur suwun amanah sampun dugi panjenengan kula. Gus Miftah Maulana menjadi sorotan selesai menghina penjual es teh saat pengajian di Magelang. Presiden Prabowo Subianto pun langsung menegur Gus Miftah yang menjabat sebagai utusan khusus Presiden. Lantas tercatat 7 kontroversi yang telah dilakukan Gus Miftah. Yang pertama, dakwah di diskotik. Berbagai pihak mengkritik keputusan Gus Miftah yang melakukan dakwah di klub malam. Adapun Gus Miftah beralasan dakwah di diskotik lantaran dakwah agama harus menjangkau semua kalangan, termasuk orang-orang yang sedang bersenang-senang di klub malam. Yang kedua, ada hinaan ke sesama pendakwah. Gus Miftah diduga melakukan penghinaan terhadap Ustadz Khalid Basalama. Peristiwa itu terjadi saat Gus Miftah menggelar pagelaran wayang di rumahnya Yogyakarta pada tahun 2022 silam. Kontroversi itu berujung permintaan maaf dari Gus Miftah. Yang ketiga, ada protes larangan speaker masjid. Publik pun dibuat marah saat Gus Miftah membandingkan larangan penggunaan speaker masjid dengan acara dangdutan. Gus Miftah mengkritisi soal larangan penggunaan speaker masjid untuk tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Yang keempat, ada dakwah di gereja. Gus Miftah juga pernah dikritik lantaran dakwah di gereja pada tahun 2021 silam. Kala itu Gus Miftah berdakwah di GBI Amanat Agung Jakarta Utara. Alih-alih meminta maaf, Gus Miftah berdalih bahwa aksinya adalah orasi. Yang kelima, yakni menoyor kepala istri. Tindakan Gus Miftah menoyor kepala istri pada tahun 2024 ini juga membuat publik geram. Namun Gus Miftah berdalih menoyor kepala istri hanyalah sebuah candaan. Yang keenam, ada kontroversi terkait ceramah menyinggung PKS. Gus Miftah juga menciptakan polemik yang dinilai menyinggung PKS melalui ceramahnya. Hal itu terjadi di Lampung tahun 2024. Gus Miftah menyebut PKS sebagai partai yang identik dengan kaum Wahabi. Ia mengungkapkan ketidakpercayaan terhadap kerjasama antara NU dengan PKS. Yang ketujuh ataupun terakhir dan yang terbaru yakni menghina penjual es teh. Terkait kasus Gus Miftah menghina penjual es teh saat dakwah di Magelang, Gus Miftah pun menyebut pernyataan itu hanya sebuah candaan spontan. Ya. Bu, saya Bu. Tangis Sun Haji pecah saat didatangi Gus Miftah. Ia tak menyangka rumahnya didatangi pendakwah tersebut untuk meminta maaf secara langsung kepadanya. Beginilah detik-detik Pak Sun Haji menangis di pelukan seorang perempuan. Diketahui Gus Miftah mendatangi rumah Pak Sun pada Rabu 4 Desember 2024. Setibanya di lokasi, Gus Miftah yang turun dari mobil langsung disambut pelukan oleh Sun Haji. Penjual minuman tersebut menangis di pundak Gus Miftah. Sementara pria yang saat ini menjabat sebagai staf khusus Presiden itu juga tampak berkaca-kaca. Pendakwa tersebut kemudian meminta maaf kepada Pak Sun lantaran pernyataannya membuat heboh publik. Permintaan maaf tersebut diterima oleh Pak Sun. Gus Miftah kemudian berjanji akan menggelar pengajian di sekitar rumah Pak Sun. Pengajian tersebut nanti akan dilakukan dalam waktu dekat. Ucapan pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah yang dianggap menghina penjual es teh saat pengajian menuai kritik dari banyak pihak. Salah satunya Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kiai Haji Khalil Nafis. Lewat unggahan di media sosial X pada Selasa 3 Desember, Khalil meminta publik agar tidak meniru Gus Miftah.
Menurutnya, berjualan es teh termasuk mencari rezeki dengan cara yang halal sehingga tidak patut dihina. Khalil pun menyebut ucapan Gus Miftah sebagai salah satu tanda orang yang tidak belajar etika. Sebab kalimat yang tak pantas itu dilontarkan di depan umum saat pengajian. Khalil memahami niat Gus Miftah sebenarnya ingin mencairkan suasana. Namun ucapan pendakwah tersebut dinilai mengarah ke penghinaan. Belajar dari kejadian ini, ia mengajak masyarakat untuk saling menghargai orang lain. Sementara itu, Gus Miftah sudah meminta maaf atas ucapannya yang menuai kontroversi. Ia bahkan sudah mendatangi penjual es teh bernama Sun Haji di Magelang untuk meminta maaf secara langsung. Pak Sun, Masya Allah, Insya Allah ya, di Ramadan tanggal 3 Maret kita berangkat ya Pak Sun. Sun Haji, penjual es teh asal Magelang, Jawa Tengah yang dihina Gus Miftah kini banjir rezeki. Selain mendapat bantuan dari Partai Gerindra, ia juga bakal diberangkatkan umroh ke Tanah Suci. Hal ini terungkap dari unggahan Ustadz Muhammad Fahru Razi Ansar di Instagram pribadinya pada Rabu 4 Desember 2024. Ia berbincang langsung dengan Sun Haji lewat panggilan video dan menjanjikan penjual es teh tersebut berangkat umroh. Ustadz Fahru Razi menyebut Sun Haji akan berangkat ke Tanah Suci pada awal Ramadan, yakni 3 Maret 2025. Ia bahkan sudah menyiapkan travel serta hotel untuk penjual es teh tersebut. Sebelumnya, Partai Gerindra juga berjanji akan memberikan bantuan modal usaha kepada Sun Haji. Partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto itu menyebut apa yang diucapkan Gus Miftah tidak sesuai dengan ajaran Prabowo. Presiden pernah mengatakan bahwa dirinya sangat menghormati para pedagang kaki lima yang bekerja keras mencari nafkah halal untuk keluarga. Kan mau diumrohkan? Iya, makanya. Ya Allah Pak Sun, izin saya screenshot ya. Pak Sun, Masya Allah, Insya Allah ya, di Ramadan tanggal 3 Maret kita berangkat ya Pak Sun. Tanggal 3 Maret kita berangkat ya. Saya izin nanti minta KTP, foto KTP, foto kartu keluarga, nanti tak bikinin paspor, nanti tak temeni, insya Allah nanti ada tim saya temeni, ya, atau kalau perlu saya temeni langsung bikin paspornya, insya Allah di Magelang, nanti setelah itu insya Allah berangkat umroh tanggal 3 Maret ya Pak Sun. Ketua fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mengomentari gaya ceramah Gus Miftah yang dinilai kurang pantas. Komentar ini muncul di tengah kontroversi Gus Miftah yang diduga menghina penjual es teh saat pengajian. Ditemui di Kompleks Parlemen pada Rabu 4 Desember, Jazilul menduga Gus Miftah lepas kontrol saat memberikan ceramah. Menurut informasi yang ia dengar, Gus Miftah memang dikenal sebagai pendakwah urakan. Jazilul menyebut ucapan Miftah yang menghina penjual es teh saat pengajian di Magelang terlontar karena kebablasan. Dilansir Kompas.com, Gus Miftah bukan hanya seorang pendakwah, namun juga menjabat sebagai utusan khusus Presiden, bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Menurut Jazilul, sikap Miftah bertentangan dengan karakter Presiden Prabowo yang peduli terhadap rakyat kecil. Namun ia meyakini kejadian yang baru saja viral menjadi pelajaran penting bagi Gus Miftah. Sementara itu, Gus Miftah sudah meminta maaf secara langsung kepada penjual es teh bernama Sun Haji. Ia berjanji akan menggelar pengajian di dekat rumah Sun Haji di Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang. Presiden RI Prabowo Subianto turun tangan menanggapi viralnya video pendakwah Gus Miftah yang diduga menghina pedagang es teh di Magelang. Diketahui Gus Miftah juga merupakan pejabat negara, yakni utusan khusus Presiden. Melalui Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya, Prabowo meminta Gus Miftah untuk langsung meminta maaf kepada Sun Haji, pedagang es terkait. Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan video pada Rabu 4 Desember 2024. Hasan kemudian menyampaikan bahwa Miftah sudah meminta maaf langsung kepada Sun Haji. Permintaan maaf itu Miftah sampaikan langsung di kediaman Sun Haji di Desa Banyusari, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet
untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian jadi lebih baik. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji. Presiden Prabowo Subianto telah mengetahui kontroversi yang dibuat oleh Gus Miftah terkait pernyataannya yang dinilai menghina penjual minuman. Pihak istana pun menyayangkan insiden ini. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pada Rabu 4 Desember 2024. Saat ini desakan kepada Presiden Prabowo untuk mencopot jabatan Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan tengah bergulir. Meski demikian, Kepala Negara telah memberikan teguran langsung kepada Miftah. Teguran disampaikan melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Langkah ini mendesak agar Miftah segera meminta maaf kepada Sun Haji. Setelah teguran tersebut, Gus Miftah telah meminta maaf secara langsung kepada Sun Haji pada Rabu 4 Desember. Menjadi lebih baik. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Jadi kami juga sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden juga sudah mendapatkan informasi, utusan khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Sun Haji secara langsung ke Desa Banyusari, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Dan kami juga melihat dalam berbagai video Bapak Sun Haji sudah memberikan maaf beliau. Dan kami berharap silaturahmi bisa kembali terjalin dengan baik. Keadaan bisa kembali menjadi baik dan hubungan kekeluargaan bisa tumbuh di antara mereka berdua. Bahkan Bapak Sun Haji menyatakan ingin melihat Bapak Gus Miftah untuk mengadakan pengajian juga di desa beliau di daerah Banyusari. Presiden Prabowo Subianto didesak untuk mencopot jabatan Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Desakan ini buntut pernyataan Gus Miftah yang dinilai menghina penjual minuman Sun Haji saat acara pengajian di Magelang, Jawa Tengah. Terkait desakan dari masyarakat ini, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Sudesona Tandra buka suara. Ia meyakini Kepala Negara akan bijak menyikapi kontroversi yang melibatkan Gus Miftah. Tandra meyakini Presiden Prabowo mendengar suara rakyat. Nantinya jika dirasa perlu untuk diganti, maka Kepala Negara disebut akan mengganti. Meski demikian dikatakannya urusan mencopot Miftah menjadi kewenangan Presiden. Lebih lanjut, ia menilai siapapun tidak boleh melecehkan orang lain. Dikutip dari Kompas.com, Tandra juga menilai hal itu melanggar norma-norma kepantasan. Dirinya meminta agar kejadian ini tak dikaitkan secara politis. Sementara saat ini, Gus Miftah telah meminta maaf secara langsung kepada Sun Haji pada Rabu 4 Desember 2024. Meski sudah meminta maaf setelah viral diduga menghina pedagang es teh di Magelang, desakan untuk pecat Gus Miftah semakin menguat. Terbaru dalam petisi di laman change.org, petisi copot Gus Miftah dari jabatan utusan khusus Presiden sudah ditandatangani 10.000 orang lebih. Seperti diketahui, selain pendakwa, Miftah juga menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Pada Rabu 4 Desember 2024, muncul petisi agar Miftah dicopot dari jabatannya itu. Dilansir change.org Kamis 5 Desember pagi, petisi itu telah ditandatangani 10.000 lebih akun dengan target 15.000 orang. Adapun terkait desakan ini, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Sudeson Tandra buka suara. Ia meyakini Prabowo akan bijak menyikapi kontroversi yang melibatkan Gus Miftah. Dalam pernyataannya pada Rabu 4 Desember, jika jabatan utusan khusus yang saat ini diduduki Miftah dirasa perlu untuk diganti, maka Prabowo akan menggantinya.
Presiden Prabowo Subianto didesak mencopot Gus Miftah dari jabatan utusan khusus Presiden. Desakan itu terjadi seusai Gus Miftah menghina penjual es teh yakni Sun Haji. Terkait hal tersebut, pihak Istana dan DPR buka suara. Dikutip dari tribunnews.com, juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Ujang Komarudin buka suara yang menegaskan pencopotan Gus Miftah merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden. Selain itu, ia mengatakan jika Gus Miftah memutuskan mundur dari staf sus, maka hal itu merupakan keputusan pribadi. Sementara Wakil Ketua Komisi 1 DPR sekaligus keponakan Prabowo, Budi Satrio Jiwandono buka suara. Ia mengaku pihak DPR akan mengevaluasi posisi Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden. Nantinya keputusan evaluasi tersebut akan diserahkan kepada Prabowo. Saya di sana belum sakit dapat, gitu. saya di sana belum dapat rezeki, mah ada suara kayak gitu di telinga saya terima apa adanya. Sun Haji, penjual es teh yang dihina Gus Miftah, memberikan pengakuan yang menceritakan momen saat dirinya berjualan lalu dihina oleh Gus Miftah hingga video tersebut viral di media sosial. Menurut pengakuannya, ia belum mendapat rezeki kala dihina Gus Miftah. Dikutip dari Tribun Jatim, video pengakuan Sun Haji diunggah akun TikTok @fitgramindo3 yang juga kemudian viral di media sosial. Terlihat Sun Haji menceritakan kembali momen dirinya dihina Gus Miftah sembari mata yang berkaca-kaca. Ia pun mengaku kecewa dengan perkataan Gus Miftah. Pasalnya, pria yang akrab disapa Pak Sun ini mengaku sedang mencari rezeki untuk anak dan istri. Bahkan ia mengaku saat itu belum mendapat rezeki lantaran hanya beberapa cup es teh saja yang terjual. Sehingga Sun Haji mengaku kecewa lantaran mendengar suara yang dinilai hinaan dari Gus Miftah. Pak Sun pun mengaku memaafkan Gus Miftah dan berpesan agar tidak mengulangi perbuatannya. Di unggahan itu dinarasikan tangan Pak Sun sempat patah tulang saat bekerja menjadi tukang kayu. Sejak saat itu Pak Sun memilih berjualan es teh dan tinggal di rumah mertua lantaran ia memiliki 2 orang anak yang masih bersekolah. Menurut saya itu mencari rezeki buat anak istri, malah ada suara kayak gitu ya, buat saya nggak apa-apa, tapi ya lain kali jangan gitu. Presiden Prabowo Subianto gerak cepat mengirim bantuan ke Sun Haji, penjual es teh yang dihina Gus Miftah. Adapun bantuan itu berupa modal usaha diberikan langsung kepada Sun Haji. Momen pemberian bantuan usaha itu diunggah di Instagram Story Gerindra pada Rabu 4 Desember. Dinarasikan Prabowo mengirim utusan yakni admin Partai Gerindra untuk memberikan bantuan tersebut. Lantas admin Partai Gerindra menelepon utusannya untuk datang ke rumah Sun Haji. Dalam video itu terlihat pria berkemeja putih memberikan sekepok uang tunai yang tak diketahui jumlahnya. Yang menegaskan Presiden Prabowo tidak sepakat dengan kata-kata yang dilontarkan Gus Miftah. Dengan mata berkaca-kaca, Sun Haji mengucapkan terima kasih kepada Prabowo yang telah memberikan bantuan kepadanya. Sun Haji pun mendoakan agar Prabowo diberi keberkahan. Kalau juga oleh admin Gerindra Prabowo langsung mau ketemu dan Pak Prabowo buatan sepakat enten kata-kata pengotin ini. Nah, ini kalau dititipi kali admin Pak Prabowo, kalau dititipane Pak Prabowo sambil modal jenengan tadi Maksud sangat Pak Prabowo sampun mari modal kalian kaulo piyambak, mugi-mugi atra kalau agar berkahan dhateng kaulo lan kula lan mugi-mugi panjenengan Bapak Prabowo santen dikatakan amin. Mewakili tiga maksud pusat amanah sampun dugi panjenengan kula. Gus Miftah Maulana
Maulana menjadi sorotan selesai menghina penjual es teh saat pengajian di Magelang. Presiden Prabowo Subianto pun langsung menegur Gus Miftah yang menjabat sebagai utusan khusus Presiden. Lantas tercatat 7 kontroversi yang telah dilakukan Gus Miftah. Yang pertama, dakwah di diskotik. Berbagai pihak mengkritik keputusan Gus Miftah yang melakukan dakwah di klub malam. Adapun Gus Miftah beralasan dakwah di diskotik lantaran dakwah agama harus menjangkau semua kalangan, termasuk orang-orang yang sedang bersenang-senang di klub malam. Yang kedua, ada hinaan ke sesama pendakwah. Gus Miftah diduga melakukan penghinaan terhadap Ustadz Khalid Basalama. Peristiwa itu terjadi saat Gus Miftah menggelar pagelaran wayang di rumahnya Yogyakarta pada tahun 2022 silam. Kontroversi itu berujung permintaan maaf dari Gus Miftah. Yang ketiga, ada protes larangan speaker masjid. Publik pun dibuat marah saat Gus Miftah membandingkan larangan penggunaan speaker masjid dengan acara dangdutan. Gus Miftah mengkritisi soal larangan penggunaan speaker masjid untuk tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Yang keempat, ada dakwah di gereja. Gus Miftah juga pernah dikritik lantaran dakwah di gereja pada tahun 2021 silam. Kala itu Gus Miftah berdakwah di GBI Amanat Agung Jakarta Utara. Alih-alih meminta maaf, Gus Miftah berdalih bahwa aksinya adalah orasi. Yang kelima, yakni menoyor kepala istri. Tindakan Gus Miftah menoyor kepala istri pada tahun 2024 ini juga membuat publik geram. Namun Gus Miftah berdalih menoyor kepala istri hanyalah sebuah candaan. Yang keenam, ada kontroversi terkait ceramah menyinggung PKS. Gus Miftah juga menciptakan polemik yang dinilai menyinggung PKS melalui ceramahnya. Hal itu terjadi di Lampung tahun 2024. Gus Miftah menyebut PKS sebagai partai yang identik dengan kaum Wahabi. Ia mengungkapkan ketidakpercayaan terhadap kerjasama antara NU dengan PKS. Yang ketujuh ataupun terakhir dan yang terbaru yakni menghina penjual es teh. Terkait kasus Gus Miftah menghina penjual es teh saat dakwah di Magelang, Gus Miftah pun menyebut pernyataan itu hanya sebuah candaan spontan. Ya. Bu, sehat bu. Tangis Sun Haji pecah saat didatangi Gus Miftah. Ia tak menyangka rumahnya didatangi pendakwah tersebut untuk meminta maaf secara langsung kepadanya. Beginilah detik-detik Pak Sun Haji menangis di pelukan seorang perempuan. Diketahui Gus Miftah mendatangi rumah Pak Sun pada Rabu 4 Desember 2024. Setibanya di lokasi, Gus Miftah yang turun dari mobil langsung disambut pelukan oleh Sun Haji. Penjual minuman tersebut menangis di pundak Gus Miftah. Sementara pria yang saat ini menjabat sebagai staf khusus presiden itu juga tampak berkaca-kaca. Pendakwa tersebut kemudian meminta maaf kepada Pak Sun lantaran pernyataannya membuat heboh publik. Permintaan maaf tersebut diterima oleh Pak Sun. Gus Miftah kemudian berjanji akan menggelar pengajian di sekitar rumah Pak Sun. Pengajian tersebut nantinya akan dilakukan dalam waktu dekat. Ucapan pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah yang dianggap menghina penjual es teh saat pengajian menuai kritik dari banyak pihak. Salah satunya Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kiai Haji Khalil Nafis. Lewat unggahan di media sosial X pada Selasa 3 Desember, Khalil meminta publik agar tidak meniru Gus Miftah. Menurutnya, berjualan es teh termasuk mencari rezeki dengan cara yang halal sehingga tidak patut dihina. Khalil pun menyebut ucapan Gus Miftah sebagai salah satu tanda orang yang tidak belajar etika. Sebab kalimat yang tak pantas itu dilontarkan di depan umum saat pengajian. Khalil memahami niat Gus Miftah sebenarnya ingin mencairkan suasana. Namun ucapan pendakwah tersebut dinilai mengarah ke penghinaan. Belajar dari kejadian ini, ia mengajak masyarakat untuk saling menghargai orang lain. Sementara itu, Gus Miftah sudah meminta maaf atas ucapannya yang menuai kontroversi. Ia bahkan sudah mendatangi penjual es teh bernama Sun Haji di Magelang untuk meminta maaf secara langsung. Pak Sun, Masya Allah, Insya Allah ya, di Ramadan tanggal 3 Maret kita berangkat ya Pak Sun. Sun Haji, penjual es teh asal Magelang, Jawa Tengah yang dihina Gus Miftah kini banjir rezeki. Selain mendapat bantuan dari Partai Gerindra, ia juga bakal diberangkatkan umroh ke Tanah Suci. Hal ini terungkap dari unggahan Ustadz Muhammad Fahrul Razi Ansar di Instagram pribadinya pada Rabu 4 Desember 2024.
Ia berbincang langsung dengan Sun Haji lewat panggilan video dan menjanjikan penjual es teh tersebut berangkat umroh. Ustadz Farul Razi menyebut Sun Haji akan berangkat ke Tanah Suci pada awal Ramadan, yakni 3 Maret 2025. Ia bahkan sudah menyiapkan travel serta hotel untuk penjual es teh tersebut. Sebelumnya, Partai Gerindra juga berjanji akan memberikan bantuan modal usaha kepada Sun Haji. Partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto itu menyebut apa yang diucapkan Gus Miftah tidak sesuai dengan ajaran Prabowo. Presiden pernah mengatakan bahwa dirinya sangat menghormati para pedagang kaki lima yang bekerja keras mencari nafkah halal untuk keluarga. Kan mau diumrohkan? Iya, makanya. Ya Allah Pak Sun, izin saya screenshot ya. Pak Sun, Masya Allah, Insya Allah ya, di Ramadan tanggal 3 Maret kita berangkat ya Pak Sun. Tanggal 3 Maret kita berangkat ya. Saya izin nanti minta KTP, foto KTP, foto kartu keluarga, nanti tak bikinin paspor, nanti tak temeni, Insya Allah nanti ada tim saya temeni, ya, atau kalau perlu saya temeni langsung bikin paspornya, Insya Allah di Magelang. Nanti setelah itu Insya Allah berangkat umroh tanggal 3 Maret ya Pak Sun. Ketua fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mengomentari gaya ceramah Gus Miftah yang dinilai kurang pantas. Komentar ini muncul di tengah kontroversi Gus Miftah yang diduga menghina penjual es teh saat pengajian. Ditemui di Kompleks Parlemen pada Rabu 4 Desember, Jazilul menduga Gus Miftah lepas kontrol saat memberikan ceramah. Menurut informasi yang ia dengar, Gus Miftah memang dikenal sebagai pendakwah urakan. Jazilul menyebut ucapan Miftah yang menghina penjual es teh saat pengajian di Magelang terlontar karena kebablasan. Dilansir Kompas.com, Gus Miftah bukan hanya seorang pendakwah, namun juga menjabat sebagai utusan khusus Presiden, bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Menurut Jazilul, sikap Miftah bertentangan dengan karakter Presiden Prabowo yang peduli terhadap rakyat kecil. Namun ia meyakini kejadian yang baru saja viral menjadi pelajaran penting bagi Gus Miftah. Sementara itu, Gus Miftah sudah meminta maaf secara langsung kepada penjual es teh bernama Sun Haji. Ia berjanji akan menggelar pengajian di dekat rumah Sun Haji di Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang. Presiden RI Prabowo Subianto turun tangan menanggapi viralnya video pendakwah Gus Miftah yang diduga menghina pedagang es teh di Magelang. Diketahui Gus Miftah juga merupakan pejabat negara, yakni utusan khusus Presiden. Melalui Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya, Prabowo meminta Gus Miftah untuk langsung meminta maaf kepada Sun Haji, pedagang es terkait. Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan video pada Rabu 4 Desember 2024. Hasan kemudian menyampaikan bahwa Miftah sudah meminta maaf langsung kepada Sun Haji. Permintaan maaf itu Miftah sampaikan langsung di kediaman Sun Haji di Desa Banyusari, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sun Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian jadi lebih baik. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sun Haji. Presiden Prabowo Subianto telah mengetahui kontroversi yang dibuat oleh Gus Miftah terkait pernyataannya yang dinilai menghina penjual minuman. Pihak istana pun menyayangkan insiden ini. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pada Rabu 4 Desember 2024. Saat ini desakan kepada Presiden Prabowo untuk mencopot jabatan Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan tengah bergulir. Meski demikian, Kepala Negara telah memberikan teguran langsung kepada Miftah. Teguran disampaikan melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Langkah ini mendesak agar Miftah segera meminta maaf kepada Sun Haji. Setelah teguran tersebut, Gus Miftah telah meminta maaf secara langsung kepada Sun Haji pada Rabu 4 Desember. Menjadi lebih baik.
Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Jadi kami juga sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden juga sudah mendapatkan informasi, utusan khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Son Haji secara langsung ke Desa Banyusari, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Dan kami juga melihat dalam berbagai video Bapak Son Haji sudah memberikan maaf beliau. Dan kami berharap silaturahmi bisa kembali terjalin dengan baik. Keadaan bisa kembali menjadi baik dan hubungan kekeluargaan bisa tumbuh di antara mereka berdua. Bahkan Bapak Son Haji menyatakan ingin melihat Bapak Gus Miftah untuk mengadakan pengajian juga di desa beliau di daerah Banyusari. Presiden Prabowo Subianto didesak untuk mencopot jabatan Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Desakan ini buntut pernyataan Gus Miftah yang dinilai menghina penjual minuman Son Haji saat acara pengajian di Magelang, Jawa Tengah. Terkait desakan dari masyarakat ini, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Sudesona Tandra buka suara. Ia meyakini kepala negara akan bijak menyikapi kontroversi yang melibatkan Gus Miftah. Tandra meyakini Presiden Prabowo mendengar suara rakyat. Nantinya jika dirasa perlu untuk diganti, maka kepala negara disebut akan mengganti. Meski demikian dikatakannya urusan mencopot Miftah menjadi kewenangan Presiden. Lebih lanjut, ia menilai siapapun tidak boleh melecehkan orang lain. Dikutip dari Kompas.com, Tandra juga menilai hal itu melanggar norma-norma kepantasan. Dirinya meminta agar kejadian ini tak dikaitkan secara politis. Sementara saat ini, Gus Miftah telah meminta maaf secara langsung kepada Son Haji pada Rabu 4 Desember 2024. Meski sudah meminta maaf setelah viral diduga menghina pedagang es teh di Magelang, desakan untuk pecat Gus Miftah semakin menguat. Terbaru dalam petisi di laman change.org, petisi copot Gus Miftah dari jabatan utusan khusus Presiden sudah ditandatangani 10.000 orang lebih. Seperti diketahui, selain pendakwa, Miftah juga menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Pada Rabu 4 Desember 2024, muncul petisi agar Miftah dicopot dari jabatannya itu. Dilansir change.org Kamis 5 Desember pagi, petisi itu telah ditandatangani 10.000 lebih akun dengan target 15.000 orang. Adapun terkait desakan ini, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Sudesona Tandra buka suara. Ia meyakini Prabowo akan bijak menyikapi kontroversi yang melibatkan Gus Miftah. Dalam pernyataannya pada Rabu 4 Desember, jika jabatan utusan khusus yang saat ini diduduki Miftah dirasa perlu untuk diganti, maka Prabowo akan menggantinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.